Pesepak bola asal Bandung, Rizky Nurfadilah, berusia 18 tahun, sempat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang setelah nyasar ke Kamboja. Namun, KBRI Phnom Penh menegaskan bahwa remaja tersebut bukan korban TPPO. Rizky tiba di KBRI dalam kondisi sehat dan meminta bantuan agar dapat dipulangkan ke Indonesia. Ia berhasil keluar dari sindikat penipuan daring yang menjadi tempatnya bekerja selama di Kamboja. KBRI Phnom Penh pertama kali menerima laporan keluarga Rizky melalui hotline perlindungan WNI pada 10 November 2025. Minimnya informasi awal menyulitkan proses pencarian, sehingga KBRI terus menjalin komunikasi dengan keluarga hingga Rizky tiba secara mandiri di KBRI pada Rabu, 19 November 2025. Kedatangan Rizky menegaskan bahwa ia dalam keadaan aman, meskipun sempat menimbulkan kekhawatiran terkait dugaan TPPO. Informasi awal yang beredar menyebut Rizky menerima tawaran sebagai pemain sepak bola di Medan. Namun, tanpa diketahui oleh keluarganya, ia sampai di Kamboja. Petugas KBRI kemudian melakukan pendalaman dengan Rizky. Dalam proses wawancara, Rizky mengaku sejak awal mengetahui bahwa ia akan bekerja di Kamboja setelah menemukan lowongan pekerjaan melalui media sosial. Ia mengaku tidak memberitahukan keluarga mengenai keberangkatannya, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Hasil pendalaman juga menunjukkan bahwa tidak ada kekerasan fisik yang dialami Rizky selama berada di kantor sindikat penipuan daring di Sihanoukville. Proses perekrutan berlangsung tanpa tekanan atau ancaman fisik, sehingga berbagai temuan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa Rizky tidak terindikasi sebagai korban perdagangan orang. KBRI Phnom Penh saat ini tengah mengurus dokumen perjalanan dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Kamboja agar Rizky dapat segera kembali ke Indonesia. Beberapa pihak di tanah air juga menyatakan dukungan untuk memastikan kepulangan remaja asal Bandung ini berjalan lancar. Pemeriksaan dokumen, proses administrasi, dan koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran kepulangan Rizky. Kasus ini menjadi pengingat bagi keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya komunikasi dan pengawasan terhadap keberangkatan anak muda ke luar negeri, terutama melalui jalur pekerjaan yang diperoleh dari media sosial. Proses pendalaman yang dilakukan KBRI menunjukkan langkah cepat dan hati-hati dalam menegakkan perlindungan WNI di luar negeri. Rizky Nurfadilah diharapkan segera kembali ke Indonesia dalam waktu dekat, menutup kasus yang sebelumnya menimbulkan kekhawatiran publik. Kepulangan ini menjadi bukti koordinasi efektif antara KBRI, keluarga, dan pihak terkait di Indonesia maupun Kamboja untuk memastikan keselamatan warganya. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.